Film ini berkisah tentang perjalanan mengerikan seorang pemuda menuju kedalaman kehidupan penjara, di mana hinaan dan ancaman menjadi hal biasa, dan kelangsungan hidup bergantung pada pilihan antara kehancuran atau bangkit sebagai sosok yang tangguh dan kuat. Ini adalah eksplorasi cerita tentang ketahanan dalam menghadapi kegelapan. Kisah ini dimulai dengan Danny, seorang pria yang tumbuh di lingkungan kumuh yang keras, tumbuh dalam dunia mimpi yang hancur dan marginalisasi. Kehidupan Danny dibentuk oleh hukum rimba yang brutal, di mana kekerasan adalah norma dan kewarasan adalah kemauan yang tidak mampu dimiliki kebanyakan orang. Bertahan hidup di alam yang keras ini menuntut kekuatan, di mana hanya yang tangguh yang bertahan, sedangkan yang lemah lenyap tanpa jejak. Pada suatu hari, Danny berjalan ke warung, dia ingin melepas lelah sambil minum. Wajahnya menceritakan kisah yang berbeda, ditandai dengan kesedihan mendalam, kerinduan terhadap ibunya. Dia dikurung dalam penjara, tertangkap basah sebagai pengedar narkoba, sebuah gelar yang dibenci Danny, tetapi tidak dapat dihapus dari ingatannya. Di bar biliar, Danny bertemu dengan dua wajah yang dikenalnya, mantan pelanggan ibunya. Entah karena alasan apa, kedua pria itu memutuskan untuk memusuhi Danny, dengan melontarkan sindiran murahan tentang ibunya yang dipenjara. Kemarahan yang membara tersirat di wajah Danny, dan memuncak. Dia menyerang pria itu, siap untuk menyerang, namun sebelum keadaan memburuk, Jessica, pacarnya, turun tangan. Dia berhasil menenangkannya, meskipun singkat. Kedua pria itu, tanpa henti, dalam ejekan mereka, terus menjelek-jelekan ibunya, memicu kemarahan Danny hingga mendidih. Karena tidak dapat menahan diri, dia menarik pelatuk dan menambak kepala salah satu pria itu. Konsekuensi tindakannya cepat. Danny ditangkap dan dikirim ke penjara untuk menghadapi pertanggungjawaban. Di dalam dinding klinis yang dingin di ruang interogasi, Danny diinterogasi secara ekstensif mengenai kejahatannya. Saat ia menceritakan kejadian itu, sekilas kenangan masa kecilnya muncul, mengungkap akar kemarahan dan rasa sakitnya masa lalu. Danny sama sekali tidak indah, ia tumbuh dalam kemiskinan dengan ibunya sebagai satu-satunya penopang hidupnya, namun cintanya datang dengan beban tersendiri. Di sekolah, Danny sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Salah satu momen yang paling menghantui datang ketika seorang guru dengan polos bertanya tentang profesi ibunya. Danny dengan berat hati menjawab sejujurnya bahwa ibunya adalah seorang pengedar narkoba. Meskipun pekerjaannya tidak bermoral, dia telah melakukan apa yang dirasa perlu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bagi Danny, bertahan hidup bukan sekadar pola pikir, itu adalah kenyataan sehari-hari. Untuk mendapatkan uang tambahan, ia terjun ke pertandingan tinju anak-anak, belajar bertarung dengan keberanian dan tekad. Kembali ke masa sekarang, Danny dikawal ke kantor sipil. Ketika memasuki penjara, dia tidak sendirian, di sampingnya duduk Greg, narapidana baru lainnya yang kisahnya belum terungkap. Meninggalkan kantor sipil, keduanya dibawa ke sebuah ritual penjara. Pertemuan dengan narapidana veteran, di mana kepala mereka dicukur, menandai dimulainya waktu mereka di balik jeruji besi, di balik tembok penjara. Dua kelompok berbeda mendefinisikan lanskap sosial, dan mereka sama sekali tidak harmonis. Kelompok pertama dipimpin oleh Pierre, seorang pria yang reputasinya sesuai dengan tindakannya. Pierre dan para pengikutnya hidup dalam ketegangan dan kekejaman, menindas narapidana lain dengan kebrutalan yang tak tertandingi. Masalah tampaknya mengikuti mereka kemana-mana, meninggalkan ketakutan dan kekacauan. Namun, kelompok kedua menunjukkan kontras yang mencolok, dipimpin oleh Jack dan tangan kanannya, Sam. Mereka santai, humoris, dan tenang. Mereka lebih menyukai keharmonisan daripada konflik, dan sebisa mungkin menghindari drama. Namun sikap santai mereka tidak bisa disalahartikan sebagai kelemahan. Bila diprovokasi, kelompok Jack tidak akan ragu menghadapi masalah apapun secara langsung, siap membalas tanpa ragu-ragu. Danny dan Greg terjebak di sel Pierre pada malam pertama mereka sebagai tahanan baru, dan Pierre tidak membuang waktu untuk menegaskan kekuasaannya dengan beberapa tuntutan aneh. Dia sudah mendekam di penjara sekian lama, dia sangat ingin berhubungan dengan seseorang. Jadi dia memilih keduanya. Greg bangun pertama dan diberi ultimatum. Melakukannya dengan sukarela atau terpaksa itu adalah pilihan yang sangat buruk, tetapi jika dia berkata tidak, dia harus berhadapan dengan kemarahan Pierre. Dan krunya Greg yang terlalu takut untuk melawan, akhirnya menyerah pada ancaman itu. Namun dan punya cerita yang berbeda, dia menghargai harga dirinya lebih dari segalanya, dan menolak untuk tunduk pada Pierre. Akibatnya, ia menjadi sasaran narapidana lain, dan menghadapi perlakuan brutal. Pagi harinya, dan bangun dengan banyak memar. Saat makan siang, Greg duduk di sebelah Pierre, sementara Dai, yang babak belur, pergi mengambil makan siangnya. Sam dari kelompok Jack meminta Dai untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia tidak menjawab, dan hanya pergi mengambil makanannya. Ketika dia mendapatkannya, dan kembali ke meja, teman Pierre menendang makanannya, dan menggertaknya. Meskipun Danny tetap tenang, dia tidak tampak takut sama sekali. Sam terkesan dengan keberaniannya, dan meminta Jack untuk membawanya dari kelompok Pierre. Tetapi Jack tidak menyukai gagasan itu. Setelah makan siang, saatnya para narapidana
mandi bersama Pierre dan teman-temannya kemudian kembali untuk mengganggu Danny lagi. Selama penyiksaan, Pierre meminta Greg untuk ikut serta. Greg tidak mau, tetapi dia diancam. Jadi dia akhirnya menendang Danny. Awalnya ia melakukannya dengan enggan, tetapi kemudian Pierre memaksanya melakukannya lagi dengan lebih keras. Dan saat itulah, hal itu benar-benar menyakiti Danny. Setelah kejadian itu, Danny pingsan. Tak seorang pun peduli sampai akhirnya sipir penjara datang membangunkannya dengan mandi. Kepala penjara menyuruhnya bergegas dan kemudian berbaris bersama narapidana lainnya. Saat kepala penjara pergi, Greg datang menemui Danny atas perintah Pierre. Sebelum meminta Danny untuk berbaris, Greg meminta maaf karena telah menendangnya dan memberinya jeruk sebagai persembahan perdamaian. Sementara itu, sipir penjara melihat apa yang dilakukan Greg dan memberitahu Pierre yang membuat Pierre sangat marah. Beberapa saat kemudian, Greg muncul dan Pierre mengejarnya. Tetapi kemudian Danny juga muncul dan mencoba membantu Greg. Tetapi malah dipukuli juga. Sam tidak tahan melihat Pierre memperlakukan Greg dan Danny seperti itu, jadi dia turun tangan untuk mencoba dan menyelesaikan masalah. Jack, yang tahu Sam tidak pernah mundur dari tantangan, datang untuk membantu pembicaraan. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa Danny akan bergabung dengan kru Jack dan Sam, sementara Greg tetap bersama Pierre. Danny berterima kasih kepada Jack karena telah menyelamatkannya, tetapi dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Greg. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Greg sekarang setelah dia ditinggal sendirian. Danny sangat senang menghabiskan waktu bersama kru Jack jauh lebih baik daripada saat dia bersama Pierre. Dia benar-benar mencintai hidupnya dan tertawa bersama teman-teman barunya. Kasihan Greg, dia selalu diganggu oleh Pierre dan krunya. Setelah berbulan-bulan berlalu, Danny akhirnya dikunjungi oleh Jessica. Tetapi kedatangannya bukanlah reuni yang diharapkannya. Wajahnya menggambarkan beratnya berita buruk. Jessica memberitahunya bahwa ibu Danny telah meninggal di penjara, pukulan telak yang tidak dia duga. Namun dia belum selesai, dia memberikan kejutan lain dengan mengakui bahwa dia tidak melihat masa depan bersama Danny dan ingin mengakhirinya. Danny terdiam, berjuang untuk menemukan kata-kata. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankannya, dia memohon Jessica untuk tidak pergi. Suaranya bergetar karena emosi. Tetapi keputusannya sudah final, dan Danny dibiarkan tenggelam dalam kesedihan. Sementara Danny bergulat dengan patah hati. Jack menerima kunjungan dari ayahnya. Berbeda dengan pertemuan suram Danny, ayah Jack membawa secercah harapan. Dia menceritakan bahwa bosnya telah setuju untuk mempekerjakan Jack setelah dia dibebaskan, namun kehangatan saat itu tidak berlangsung lama. Di seberang halaman penjara, tatapan Danny tertuju pada pemandangan yang mengkhawatirkan. Sean diserang oleh Pierre dan gengnya. Tanpa berpikir dua kali, Danny menyerbu ke tengah keributan sambil mengepalkan tinjunya. Kekacauan terjadi saat mereka menjatuhkannya. Namun tak lama kemudian para penjaga menyerbu masuk sambil meneriakkan perintah agar semua orang tiarap di tanah. Jack, yang baru saja berkunjung, melihat bentrokan itu dan ikut serta, berbaring di samping Pierre. Tanpa basa-basi, Jack mendesak Pierre, menuntut untuk mengetahui tujuan akhirnya, dan begitu saja. Perjanjian pertarungan pun ditetapkan. Pertarungan sengit sudah di depan mata. Malam itu, keheningan sel membuka jalan bagi kekejaman lainnya. Pierre, yang muak dengan Greg, melepaskan krunya untuk menyerangnya. Greg melawan sekuat tenaga. Tetapi itu seperti mencoba menahan gelombang pasang, tidak butuh waktu lama baginya untuk pingsan, kehabisan harapan, dan harga diri. Dia terbaring tak bergerak, menatap kosong ke langit-langit, jiwanya seakan hancur. Di belakangnya, Pierre membungkuk, dengan cermat menggiling logam tajam, tindakan jahat dengan tujuan yang lebih gelap. Keesokan harinya, rencana jahat Pierre terungkap. Dia telah menyiapkan pecahan logam untuk dicampurkan ke dalam makanan Danny. Jebakan mematikan yang dirancang untuk melenyapkannya. Tetapi Greg, dalam tindakan heroik terakhir, mencegat makanan itu dan memakannya sendiri, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Danny. Cederanya brutal dan cepat, dan Greg meninggal tak lama kemudian, didorong oleh amarah dan kesedihan. Kelompok Jack menghadapi Pierre, menolak membiarkan permainan kotor ini berlalu begitu saja. Jack tidak membuang waktu, memajukan tanggal perkelahian menjadi hari Sabtu. Saat hari Sabtu tiba, halaman penjara dipenuhi ketegangan. Para kru Jack sudah bersiap. Mata mereka tertuju pada kelompok Pierre. Saat mereka mendekat, momen itu sungguh menggemparkan, dan hanya butuh satu detak jantung untuk mengepalkan tangan. Perkelahian itu tak bisa dihentikan. Niat membunuh mengalir keluar dari kedua sisi. Namun saat situasi mulai memanas, bel keamanan berbunyi, dan para penjaga membubarkan perkelahian tersebut, dan mengirim semua orang kembali ke sel mereka. Malam itu, ada sesuatu yang aneh dengan Jack. Apa yang biasa menyala dalam dirinya telah hilang, tergantikan oleh keheningan yang tidak biasa saat yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bertanya kepadanya apa yang terjadi. Jack mengaku dia merasa demam. Sean bergerak untuk memeriksanya. Apa yang dia temukan sungguh menyayat hati. Luka tusuk yang tersembunyi di balik kemeja Jack, hasil dari tindakan pengecut Pierre saat perkelahian. Menyadari bahaya yang mengancam, Danny mengambil tindakan nekat, mencoba segala cara untuk mendapatkan bantuan. Namun teriakan mereka untuk meminta bantuan tidak terjawab.
dan harapan pun memudar seiring berlalunya waktu. Jake, yang segera menghilang, mengucapkan kata-kata terakhirnya, mempercayakan Sen dan Danny untuk mengurus kelompok itu sebelum meninggal dalam pelukan mereka. Keesokan harinya, ayah Jack datang untuk mengambil jenazah putranya. Rasa sakit yang terukir di wajahnya terasa mentar dan tak tersaring. Dia menyerang sipir penjara, marah atas kegagalan penjara dalam melindungi Jack. Sementara itu, di kamar mandi, Danny dan Sen berhadapan langsung dengan Phil dengan emosi yang mendidih. Danny menantang Phil untuk menyelesaikan perseteruan mereka untuk selamanya dalam duel 1 lawan 1. Phil, yang sombong seperti biasa, menerima tantangan itu. Siap untuk menjatuhkannya, panggung telah disiapkan untuk pertarungan pamungkas. Sebelum duel yang menentukan itu dimulai, Danny meluangkan waktu sejenak untuk mempersiapkan dirinya secara mental dan fisik. Beralih ke Sen, dia mengungkapkan ketakutannya, bukan ketakutan terhadap kematian atau rasa sakit, tetapi ketakutan akan kekalahan melawan Phil. Mengetahui sepenuhnya betapa hebatnya Phil itu adalah pengakuan yang rentan, namun hal itu mengobarkan tekadnya. Dengan tekad terukir di wajahnya, Danny melangkah ke medan pertempuran, siap menghadapi tantangan terberatnya. Saat pertempuran dimulai, Phil memulai dengan kuat, mendominasi pertarungan dengan serangan gencar. Danny, yang gesit, fokus menghindari pukulan Phil, menggigit waktunya. Pertarungan tampak berat sebelah, pada awalnya dengan Phil mempertahankan kendali. Tapi kegigihan Danny membuahkan hasil. Saat menemukan momennya, ia menjepit Phil, memberikan tusukan yang menentukan, dan mencekiknya untuk mengakhiri pertarungan. Phil yang tadinya dominan, ambruk, tak berdaya dan kalah, menandai berakhirnya duel. Suasana berubah saat sipir penjara tiba tak lama kemudian. Sen tetap di samping Danny, menundukkan kepalanya saat mereka berdua mengaku telah menikam Phil. Pengakuan mereka menentukan nasib mereka. Mereka dikirim ke kurungan khusus sebagai hukuman atas tindakan mereka. Keesokan harinya datanglah kunjungan tak terduga dari sipir penjara. Dia menawarkan Danny dan Sen suguhan langka, sajian makanan lezat disertai percakapan singkat namun berdampak. Itu adalah momen jeda. Tetapi jelas bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Setelah kunjungan tersebut, keduanya dipisahkan dan dipindahkan ke penjara yang berbeda. Lingkungan baru ini lebih keras, dipenuhi mafia berbahaya dan narapidana dengan kasus kriminal serius. Danny dan Sen terlempar ke dunia di mana untuk bertahan hidup dibutuhkan kekuatan dan ketahanan yang lebih besar.